Hai, selamat datang kembali di channel Vodcom. Seperti biasa, kami akan membacakan kembali sebuah cerita horor yang mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua. Cerita horor kali ini merupakan bagian ke-6 dari cerita horor sebelumnya yang berjudul Setelah Anakku Meninggal dari thread Wahyu Arianten. Kami sarankan agar kamu bisa mendengarkan semua bagian dari cerita ini sampai dengan bagian ke-9 karena ceritanya cukup menarik serta agar kalian tahu alur ceritanya. Jika kalian ingin membaca cerita ini secara langsung, silakan kunjungi dan follow akun Twitternya yang linknya sudah kami sertakan di deskripsi. Sebelum kita mulai ceritanya, silakan subscribe channel ini terlebih dahulu serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tahu kelanjutan dari cerita ini serta video terbaru lainnya dari Vodcom. Dan kami sarankan juga agar kamu menggunakan headset untuk mendengarkan cerita ini agar kalian bisa mendapatkan kualitas audio yang lebih baik. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Sesampainya di kuburan Guntoro, Paduloh kembali melakukan hal serupa dengan yang dilakukannya di rumah Guntoro. Mulutnya berkomat-kamit merapalkan semua mantra sambil mengelilingi kuburan Guntoro. Sementara Suntono, Anwar, dan Joko hanya menunggu sedikit jauh dari tempat Paduloh. Bismillahirrahmanirrahim. Paduloh pun mulai berkomat-kamit membacakan sesuatu. "Mas, bantu saya. Ini pegang senternya," ucap Paduloh. Suntono menghampiri Paduloh lalu meraih senter di tangannya. Suntono menyenteri ke arah Paduloh dan kuburan Guntoro. Andai jika tidak menggunakan senter dan tidak ada dua lampu pijar di area kuburan itu, mungkin mereka seperti di dalam gua yang terlihat sangat gelap. Saat itu, Paduloh membuat pagar gaib, gunanya untuk menghalangi sosok pocong itu agar tidak mengganggu dan bergentayangan lagi di desa. Semoga saja berhasil, harapan Paduloh. Tapi ternyata usaha Paduloh tidak dibiarkan mulus. Tiba-tiba angin berhembus kencang hingga menghasilkan bunyi yang terdengar di telinga Paduloh dan yang lainnya. Terdengar banyak suara kepakan burung muncul dari arah jalan lalu terbang berkeliling di atas area pemakaman. "Burung apa itu? Terbangnya kok malam-malam begini?" tanya Suntono. Paduloh yang juga menyadarinya pun turut melihatnya. Burung itu hanya terbang berputar-putar di atas area pemakaman. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba bau amis yang sangat menyengat tercium entah dari mana asalnya. Paduloh menutup kedua lubang hidungnya dengan tangannya. Sementara Anwar, Joko, dan Suntono bertambah heran dan terus bertanya-tanya mengenai burung dan bau amis yang datang tiba-tiba. Paduloh mulai merasakan sesuatu yang tidak enak. Ia menangkap rasa yang tidak semestinya ada di sekitarnya itu. Dengan cermat, Paduloh lantas melihat ke setiap penjuru area pemakaman dengan senter. "Senternya bawa ke sini, Mas," kata Paduloh. "Mau lihat apa, Pak?" tanya Suntono. Paduloh tidak menjawabnya dan tetap dengan aktivitasnya yang tengah mencari sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Detik berikutnya, Paduloh terkejut. Senter dan tatapan mata Paduloh berhenti di arah jalan masuk pemakaman. Ternyata sosok yang akan ditanganinya sekarang ada di depan matanya, berbalut kain hitam kumal. Matanya tajam menyala di antara kegelapan malam, menatap tajam ke arah Paduloh. Paduloh mencoba mendekatkan diri ke tempat sosok itu berada. Namun, sesaat ia melangkahkan kakinya, terdengar suara dari sosok itu. "Ada urusan apa kamu kesini?" tanya sosok itu. Paduloh mengarahkan cahaya senternya ke arah sosok tersebut, lalu berkata,
Kenapa kamu mengganggu orang-orang di sini? Pertanyaan itu dilontarkan oleh Padulo saat mendengar perkataan sosok pocong Guntoro. Mendengar Padulo yang berbicara, Suntono, Anwar, dan Joko kebingungan. Ada apa, Pak? Tanya Joko kepada Padulo. Padulo tidak menjawabnya. Hal itu membuat mereka bertiga semakin penasaran, lalu membalikan badannya. Dan seketika mereka terkejut sesaat setelah membalikan badannya, karena ternyata ada sosok pocong Guntoro tengah berdiri menatap ke arah mereka dengan bentuk dan wajah yang sangat menyeramkan. Padulo, pocong Guntoro, Padulo! Teriakan panik mereka bertiga. Lalu mereka berlari ke belakang Padulo. Kini mereka berempat saling berhadapan dengan sosok pocong Guntoro. Di sini bukan alammu. Pergi kamu dari sini, ucap Padulo dengan suara lantang. Sosok pocong tersebut tidak menjawab. Ia hanya menatap Padulo tanpa bersuara. Aku tanya sekali lagi, kenapa kamu ganggu orang-orang di sini? Kata Padulo. Sosok pocong Guntoro itu tertawa mendengarkan perkataan Padulo. Suaranya menggelegar di telinga Padulo. Mendengar itu, Suntono, Anwar, dan Joko seketika menjadi ketakutan. Mereka hanya bisa berdoa dengan ayat-ayat suci yang mereka bisa. Gak usah ikut campur, ucap sosok pocong Guntoro. Padulo tak gentar. Ia masih dalam keberaniannya dan terus melancarkan aksinya. Namun sepertinya upaya Padulo belum berpengaruh terhadap sosok yang berada tepat di hadapannya. Tak lama setelah itu, gerombolan burung-burung yang dari tadi berterbangan di atas pemakaman tiba-tiba turun dan terbang mengganggu Padulo, Suntono, Anwar, dan Joko. Ini sepertinya suruhan pocong itu, ucap Padulo sambil mengusir burung-burung yang terus mengganggunya. Cukup lama, Padulo disibukkan dengan burung-burung yang tiba-tiba menyerangnya itu. Karena hal itu, penglihatan Padulo terganggu dan fokusnya teralihkan dari sosok pocong Guntoro. Sesaat burung-burung itu pun mulai menghilang. Tapi kini, Padulo dikejutkan dengan pemandangan yang dilihatnya saat itu. Area kuburan yang semula hanya ada 4 orang termasuk dirinya, serta sesosok pocong Guntoro. Namun sekarang, tidak hanya itu. Puluhan pocong tiba-tiba datang dan mengelilinginya. Mata Padulo terbelalak saat menyadari hal itu. Astagfirullahaladzim, ucap Padulo. Suntono, Anwar, dan Joko pun demikian. Saat itu mereka seperti maling yang sudah dikepung oleh kerumunan warga yang menemukannya. Siapa sangka, yang awalnya hanya berhadapan dengan pocong Guntoro, sekarang mereka dihadapkan oleh puluhan pocong yang sedang mengepung dan siap menyerang mereka kapanpun. Padulo, Suntono, Anwar, dan Joko terdesak. Mereka dalam posisi yang sulit. Di hadapan mereka berdiri sosok pocong Guntoro bersama puluhan pocong yang mengelilingi keberadaannya. Dari mana asalnya pocong-pocong itu, Pak? Tanya Suntono. Aduh, gimana ini? Ucap Padulo. Mending sekarang kita lari saja, kabur dari sini. Benar kan, Pak? Ucap Anwar kepada Pak Dulo dengan suara berbisik dan terbata-bata karena saking ketakutannya. Kamu mau lari kemana, Mas? Lihat saja, ada pocong banyak sekali. Ini kita nggak mungkin bisa lari nih. Kalau kamu berani, sana lari saja, kata Pak Dulo. Dia bergantian menantang Anwar. Mendengar jawaban Pak Dulo, Anwar melihat Joko dan Suntono, lantas bertanya, ini gimana? Suntono dan Joko saling melihat. Mereka berdua ragu, begitupun Anwar.
Sebenarnya ia juga tidak berani jika harus berlari melewati puluhan pocong di depannya itu. Terlebih jika ia harus melewatinya sendirian. Sudah mas, jangan gegabah, bantu doa saja. Jangan putus kalian. Ayo panjatkan doa lagi, minta perlindungan dari Allah, ujar Pak Dulo. Suntono, Anwar, dan Joko sebenarnya mereka bukanlah seorang pemberani yang serta-merta ikut kemanapun Pak Dulo melangkahkan kakinya. Jika bukan karena perintah petinggi, mungkin mereka tidak akan mau melakukan hal konyol seperti ini. Tidak ada yang bisa mereka bertiga lakukan kecuali berdoa dengan doa-doa yang mereka bisa. Menjalankan apa yang dikatakan oleh Pak Dulo sambil sesekali memejamkannya, berharap puluhan pocong di sekelilingnya itu hilang dalam sekejap. Pak, bagaimana caranya melenyapkan pocong-pocong itu, Pak? Ucap Suntono. Kita tidak bisa melenyapkan makhluk-makhluk itu, termasuk pocong Guntoro, kata Pak Dulo. Lalu bagaimana Pak ini, Pak? Kata Suntono lagi. Kita tidak bisa melenyapkannya di sini. Kita hanya bisa membuatnya pergi dari sini. Makhluk-makhluk itu juga ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, yang punya takdir tetap. Ada dan akan terus mengganggu manusia seperti kita, kata Pak Dulo. Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanya Suntono. Pak Dulo menghela napas sebentar. Ia sepertinya bingung harus memakai cara apa agar keluar dari situasi ini. Ia menyadari ada kekuatan besar di antara pocong Guntoro dan puluhan sosok pocong lainnya. Aku punya rencana. Kalian ikuti perintahku. Pak Dulo mengambil sesuatu dari dalam tas yang terbuat dari karung goni yang ia bawa dari tadi. Ia mengeluarkan 2 buah dupa dari dalam tasnya. Mas, dupa ini nyalakan, lalu tancapkan di ujung sana. Dan di ujung sana, ucap Pak Dulo menyuruh Suntono, Anwar, dan Joko. Mereka bertiga membantu untuk menyalakan 2 buah dupa dan akan ditancapkan di timur dan di barat. Buat apa, Pak? Bisik Anwar dengan suara gemetar. Jangan banyak tanya, ikuti perintahku, percayalah. Cepat mas, ujar Pak Dulo. Walau dalam keadaan takut dan ragu, mereka bertiga berusaha membantu Pak Dulo. Tidak hanya dengan membaginya menjadi 2, mereka bertiga memilih bersama-sama menyalakan dan menancapkan dupa itu satu persatu. Setelah itu, Pak Dulo mulai merapalkan doanya lagi. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan setan dan dari kejahatan tiap-tiap yang mempunyai kejahatan dan dari kejahatan yang datang kepadaku. Dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang paling belas kasih di antara semua belas kasih. Setelah doa itu dibacakan oleh Pak Dulo kembali merogoh tasnya. Ia mengeluarkan bubuk putih terbungkus plastik putih bening dan tidak terlalu besar. Apa itu, Pak? Tanya Suntono kepada Pak Dulo. Garam, jawab Pak Dulo. Pak Dulo membuka plastiknya, lalu mengeluarkan garamnya dengan tangan kanannya. Ambil ini, kata Pak Dulo, meminta Suntono, Anwar, dan Joko untuk mengambil garam yang ia keluarkan. Sudah, Pak, lalu bagaimana ini? Berdoalah, minta perlindungan Allah, minta kekuatan untuk menghadapi semua yang ada di depan kalian sekarang. Doamu itu baca berkali-kali. Jika sudah, tiupkan garam-garam itu, lalu tabur, lemparkan ke arah pocong-pocong itu. Kalian ngerti? Ujar Pak Dulo. Mereka bertiga mengangguk dengan keraguan di dalam hatinya masing-masing. Mereka meniru apa yang dilakukan Pak Dulo, meski tahu kemungkinan buruk bisa saja terjadi dan akan menimpa mereka. Tapi yang terjadi selanjutnya bukanlah seperti yang diinginkan. Anwar adalah orang yang paling penakut di antara Suntono dan Joko. Tangan dan kakinya tiba-tiba gemetar saat hendak menirukan apa yang dilakukan oleh Pak Dulo, yaitu menaburkan garam ke arah pocong-pocong di sekitarnya.
Selanjutnya, tubuh Anwar gontai, membuat Suntono dan Joko curiga terhadapnya. "Loh, War, kamu kenapa, War?" Suntono dan Joko bersahutan melihat geliat Anwar yang mencurigakan. Tiba-tiba, bruk! Tubuh Anwar seketika ambruk dan pingsan. Suntono dan Joko yang menyadarinya pun langsung menghampiri tubuh Anwar yang tergeletak di atas tanah. "Paduloh, Anwar, Pak," ucap Joko pada Paduloh. Menyadari itu, Paduloh lantas menghampiri Suntono dan Joko. Ia melihat tubuh Anwar tergeletak tak sadarkan diri. "Biarkan," kata Paduloh. Dia seperti tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan benar saja, tidak lama setelah Paduloh mengatakan itu, mata Anwar tiba-tiba terbuka. Ia menatap satu persatu orang yang ada di hadapannya dengan tatapan yang tajam. "War, Anwar?" Anwar tak menggubris perkataan Suntono dan Joko dan masih terus menatap orang-orang di sekitarnya. Selang beberapa detik, Anwar semakin terlihat aneh. Tidak hanya melihat dengan tatapan yang menyeramkan, kali ini terdengar tawa yang mengerikan. Sementara Paduloh, Suntono dan Joko hanya diam memperhatikan. "War, Anwar, sadar Anwar!" Suntono kembali memanggil-manggil Anwar sambil menampar-nampar kedua pipinya, berharap agar dia cepat sadar. "Biarkan saja, Mas, lihat saja setelah ini," ujar Paduloh. Perkataannya itu malah membuat Suntono dan Joko semakin penasaran. Sebenarnya apa yang sedang terjadi pada Anwar? Paduloh menghela nafas lalu bertanya, "Kamu mau apa pindah ke sini?" ucap Paduloh di antara ketegangan malam itu. Suntono dan Joko pun tercekat mendengar perkataan dari Paduloh. Sesaat setelah perkataan Paduloh, tiba-tiba tawa Anwar semakin kencang. Hanya saja, kali ini suaranya bukan suara Anwar. "Siapa kamu?" tanya Suntono. Ia sadar jika suara yang keluar dari mulut Anwar bukanlah suara Anwar. "Suara tawanya itu, aduh," bisik Joko. "Apa kamu masih tidak sadar, Thomas?" tanya Paduloh kepada Suntono. Anwar menoleh, tatapannya tajam ke arah Suntono sambil sedikit tersenyum. Ia berkata, "Kamu ingin tahu?" Anwar bertanya lagi dengan suara lebih keras dan tawa yang menyeramkan. "Ternyata benar," gumam Paduloh secara pelan. "Itu Guntoro sekarang ada di sini," kata Paduloh. Bersamaan dengan Paduloh saat mengucapkan kata Guntoro, Anwar tertawa lagi. Kali ini, tawanya adalah tawa yang mampu membuat bulu kuduk orang yang mendengarkannya berdiri seketika. "War? Tidak, kamu bukan Anwar. Untuk apa kamu ada di dalam tubuh temanku?" sentak Suntono sambil menjauh darinya. "Tenang, Yang Maha Kuasa selalu menyertai hambanya yang sedang berjuang dalam kebenaran. Gak usah takut," ujar Paduloh. "Mas Joko, kamu geser ke sini," ucap Paduloh. Paduloh yang dari tadi hanya berdiri memandang, kini memberi sedikit kalimat menenang kepada Suntono dan Joko. Setelah itu, Paduloh agak mendekat kepada Suntono dan Joko yang sedang menahan tubuh Anwar yang dari tadi hanya tergeletak di atas tanah. "Kamu mau apa kesini?" tanya Paduloh. "Apa urusanmu?" jawab sosok Guntoro yang berada di tubuh Anwar dengan senyum yang seakan meledek Paduloh. "Kamu jawab dulu pertanyaanku, atau kamu aku buat sakit," ancam Paduloh. "Hahaha, kamu bisa apa?" kata sosok itu sambil meremehkan Paduloh. "Ini bukan urusanmu, ini urusanku,"
hanya dengan orang-orang yang pernah menyakitiku semasa aku hidup.